Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, sesuai dengan nanti yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja. Ada pengaruh anak di sini, intinya ada anak di sini, entah dia punya anak atau kamu yang sudah punya anak, dan si dia ini ingin meminta kesempatan kedua atau kesempatan yang kesekian kalinya untuk bisa berbalikan lagi dengan kamu, untuk memperbaiki hubungan lagi dengan kamu. Ada jarak yang begitu jauh di antara kalian ya, nampaknya dipisahkan oleh perairan, bisa beda negara, beda kota, provinsi. Dan aku lihat di sini ya, dia ini selalu berafirmasi loh tentang kamu untuk bisa dipersatukan kembali dengan kamu, mungkin bahkan sampai dia berdoa kepada Tuhan yang memvisualisasikan kamu selalu. Jadi dia itu selalu kepikiran kamu terus, keingat kamu terus ya. Sampai-sampai ya itu mengafirmasi, memvisualisasikan, kemudian ya mungkin berdoa seperti itu ya untuk dipersatukan kembali dengan kamu. Saat ini tuh dia masih sering memantau kamu, cuman dari kejauhan, tapi tidak melakukan apapun. Aku lihat di sini, dia tidak melakukan pergerakan apapun. Dia tahu keadaannya, dia tahu situasinya, paham, dia tahu banget karena energi stalking dia sampai sekarang masih kuat ya. Tapi tidak ada pergerakan yang dia lakukan untuk mencegah atau untuk melakukan sesuatu di hubungan ini. Dia menganggap kamu adalah soulmate-nya karena dia selalu merasakan ada ikatan yang kuat di antara kamu dengan dia. Bahkan dia tahu apa namanya apa yang kamu lakukan gitu ya. Dia intinya selalu merasakan adanya hadirmu. Ada ikatan yang kuat lah di sini ya. Ada perasaan yang merasa kayak apa ya? Dia selalu tahu atau bisa merasakan saat ini kamu sedang apa atau kamu bersama siapa, apakah kamu lagi marah atau lagi happy, itu dia tahu gitu ya. Ada ikatan yang kuat. Dan aku lihat di sini dia memang dulu sempat menghadirkan pilihan-pilihan dalam hubungan kalian. Memang pilihan-pilihan itu membuat hubungan atau membuat diri dia semakin toksik ya, terlihat semakin toksik. Tapi kalau aku lihat sekarang dia ingin memiliki kehidupan yang sehat, memiliki pilihan yang sehat dalam percintaan. Akhirnya di sini dia memilih kamu untuk dia jadikan pasangan hidupnya karena saat bersama kamu dia merasa bahagia. Saat bersama kamu dia jadi lebih mencintai diri sendiri. Ya, terus itu juga dia lebih mengerti tentang kehidupan dan mengerti tentang sebuah kata cinta. Dia ingin ada komitmen yang kuat dengan kamu, ingin adanya pertunangan, ya, dengan kamu. Dan tapi sebelum itu dia ingin untuk healing terlebih dahulu dari rasa patah hati dia, kemudian melepaskan hubungan-hubungan yang toksik selama ini yang dia jalani, gitu ya. Dia ingin ada relationship yang sehat gitu. Kalau aku lihat di sini. Dan si dia ini memang orang yang sangat mementingkan diri sendiri, orang yang narsis, orang yang ya pokoknya hanya peduli pada diri sendiri. Tapi setelah bertemu dengan kamu, dia sadar bahwa kamu adalah sosok yang memberikan kebahagiaan dalam hidupnya, memberikan penyadaran diri kepada dia tentang betapa berharganya seseorang, ya betapa berharganya kehidupan seperti itu ya, betapa berharganya sebuah relationship. Ya, dia adalah sosok seseorang yang dulu pernah menghadirkan pihak ketiga atau mengkhianati kamu di sini, sehingga dia menghancurkan hubungan ini, membuat hubungan kalian akhirnya berpisah seperti itu ya. Dan untuk ciri-cirinya, si orang ini adalah sosok seseorang yang pelin-pelan, matanya mungkin ada yang biru, orangnya sabar,
tulang pipinya tinggi ya, orangnya berotot, cuman punya gayanya itu kayak gaya gaya tahun 1960-an, gaya boho gitu ya, bohemian seperti itu. Dia ini belum menjadi sosok orang yang bisa bebas karena semua harus mungkin sepengetahuan keluarganya atau orang tuanya, bisa jadi dia mungkin masih tinggal dengan orang tuanya sehingga semua-semua yang mau dia lakukan itu harus izin ke keluarganya. Dia mungkin anak mami kayak gitu ya, sehingga apa-apa itu harus ada restu dari orang tua kayak gitu loh. Ya dia belum berani untuk mengambil suatu keputusan atas diri dia sendiri. Orangnya emosional ya. Kalau mau A ya A gitu ya. Terus kalau nggak suka ya nggak suka gitu. Orangnya juga temperamen banget, bahkan sampai berapi-api gitu ya. Kalau udah marah-marah banget deh ini, serem ya, serem. Ada yang kurus di sini dan ada yang baru memulai lagi kehidupan dia. Ada yang berambut panjang. Kalau aku lihat di sini ya, dia itu merasa bahwa ada ketidakseimbangan di dalam hubungan ini, serta sudah ada perasaan lelah atau ketidakmampuan untuk menerima sepenuhnya apa yang terjadi di dalam hubungan ini. Jadi kayak udah capek gitu ya, diperjuangin tapi kok gini-gini aja hubungannya, stuck gitu ya. So, saat ini dia sedang mencoba untuk menyadarkan diri tentang kebutuhan diri dia terlebih dahulu sebelum dia bersiap untuk memperbaiki hubungan ini. Jadi dia memilih untuk fokus dulu pada kebutuhan pribadi ya. Oke. Kemudian dia sedang mempertimbangkan tentang hubungan yang ada di antara kalian ini. Ya, dia sedang mempertimbangkan antara apakah benar pilihan dia ini terhadap kamu atau justru malah pilihannya lebih baik ke orang lain gitu ya. Jadi dia ini sempat ragu dengan kamu, sempat masih bimbang antara kamu atau dengan yang lainnya gitu ya. Dia kayak masih belum yakin, sempat ragu dan walaupun hubungan sama kamu ini sudah terjalin dengan lama, bahkan aku lihat di sini mungkin sulit ya bagi dia atau mungkin bagi kamu untuk menjalani hubungan ini, tapi kayak selalu mengikuti gitu. Setiap dia ada, kamu selalu berkata iya gitu ya. Setiap dia mau apa, kamu selalu berkata iya. Sehingga hubungan ini tuh kayak nggak ada gairahnya gitu loh. Kayak monoton ya, monoton, nggak ada perkembangannya. Sehingga si dia ini, walaupun hubungan ini sudah lama, dia tidak ingin terpengaruh oleh itu. Namanya hubungan itu mau sukses bukan masalah tentang lama atau sebentarnya, tapi tentang cocok atau tidaknya. Eee, ada perkembangannya atau enggak, ada keuntungannya atau enggak, seperti itu ya. Sehingga, eee, dia saat ini tuh sedang memilih antara mengatakan iya atau tidak. Hubungan ini membahagiakan dia nggak sih? Menguntungkan dia nggak sih? Seperti itu ya. Jadi masih ada rasa keraguan dari si dia tentang hubungan. Oke. Tapi, kan gini ya, dia tahu bahwa hubungan ini tuh sudah hancur, hubungan ini tuh sudah banyak sekali penderitaannya, ya. Banyak sekali, ya kesalahan, kehancurannya sudah hancur lah intinya. Nah, dia sedang mencoba untuk mengumpulkan kembali apa sih yang masih bisa diperbaiki di dalam hubungan ini. Ya, dia itu masih mencoba untuk cari-cari puing-puing yang masih bisa dia bentuk kembali seperti itu. Jadi kalau aku rasa si dia ini tuh masih belum bisa untuk move on dari kamu. Dia sangat kecewa banget bahkan ketika hubungan ini berakhir. Karena kenapa? Sejujurnya dalam hati dia, kamu itu dia anggap the one baginya gitu ya. Dia masih menganggap dirinya the one bagi dia, tapi dia tahu bahwa hubungan ini tuh sudah banyak kekecewaannya, banyak sekali monotonnya, sulit untuk bisa dibangkitkan gitu loh. Entah mungkin sikapmu yang sudah berubah atau memang kalian orangnya kaku gitu ya, sehingga kayak menurut dia sulit gitu. Mungkin sudah gagal atau sudah hancur gitu ya. Tapi si dia ini masih ingin mempertahankan hubungan ini, masih ingin dia coba untuk memperbaiki hubungan ini. Kenapa? Karena selama dia berpisah dengan kamu, ada rasa sedih, ada rasa kehilangan ya. Apalagi sebenarnya
kesalahan yang perpisahan yang terjadi di antara kalian ini karena ada kesalahan dari dia. Dia yang berbuat salah. Mungkin karena dia pernah menghadirkan pihak lain di sini ya, atau mungkin ya di sini kan dia sering mengkhianati kamu. Dia pernah mengkhianati kamu di sini, dia pernah menyakiti hatimu. Jadi sebenarnya dia tahu bahwa berakhirnya atau hancurnya hubungan ini tuh gara-gara dia, sehingga makanya di sini keluarlah Five of Cups. Dia tahu hubungan ini sudah hancur, tapi masih ingin dia tata kembali. Ingin dia masih apa yang bisa dia perbaiki, maka dia ingin perbaiki seperti itu. Karena memang sejujurnya dia ini ingin memiliki keluarga bahagia dengan kamu, ingin adanya pernikahan, ya, ingin punya anak dengan kamu, memiliki keluarga yang sejahtera, bahagia, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan saat ini kalian berpisah, masih ada energi dia ingin reuni lagi, ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu, ingin datang lagi ke kamu, karena memang dia ini masih cinta. Dan untuk saat ini memang dia lagi fokus banget dengan keluarganya, mungkin sedang menata kembali kehidupan keluarganya ya, mungkin sempat terjatuh keadaan ekonomi atau ya keadaan keluarganya masih terpuruk seperti itu, sehingga saat ini tuh sedang dia bangun, jadi benar-benar lagi fokus sama keluarga. Dikala dia lagi fokus dengan keluarga, dia terkadang kepikiran dengan kamu untuk memiliki keluarga dengan kamu ya, bahkan di sini dia kayak ingin sekali mengajak kamu ke keluarganya untuk dia kenalkan atau sebaliknya kayak gitu ya, dia ingin datang ke keluargamu untuk lebih mengenal keluargamu. Jadi masih ada keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Cuman dia sadar bahwa hubungan ini tuh penuh dengan controlling ya, manipulasi. Entah di sini kamu atau dia yang orangnya tuh pengontrol atau manipulatif. Sehingga inilah yang membuat dia masih belum juga datang ke kamu. Dia masih kayak bingung gitu ya harus berbuat apa. Bahkan di sini kalau aku lihat seiring berjalannya waktu, perasaan kalian itu semakin gimana ya, semakin diuji gitu loh, dengan diberitahu kebenarannya atau diberitahu apa sih watak sesungguhnya dari kedua belah pihak gitu. Semakin akhirnya di sini semakin timbul rasa keraguan kayak gitu loh. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, saking pengontrolnya seseorang di sini, entah ini kamu ataupun dia, sampai-sampai sering mengabaikan keinginan atau kebahagiaan dari pasangan lainnya, kayak gitu. Mungkin dia selama ini mengontrol kamu, sehingga kamu harus mengikuti apa maunya dia, akhirnya kamu itu kayak kebahagiaan kamu itu kayak terabaikan gitu loh oleh dia. Jadi, bahkan di sini kalau aku lihat ya, saking kamu harus selalu mengikuti apa maunya dia, mengikuti temperamennya dia, kamu mungkin entah kapan terakhir kali merasa bahagia untuk dirimu sendiri, have fun dengan teman-teman, atau berkumpul dengan keluarga pun kamu mungkin udah nggak tahu kapan gitu, mungkin sudah lama sekali gitu ya. Jadi kayak kamu itu kayak apa sih, sapi yang ditarik-tarik gitu loh. Selalu ngikutin apa mau dia, dipaksa untuk mengikuti apa mau dia, sampai kebahagiaan dirimu sendiri aja entah kapan terakhir kali kamu merasakannya. Sehingga di sini dia merasa kayak waduh, dia harus berubah dulu gitu. Bahkan ada rasa rendah diri dari si dia ini untuk mempertahankan hubungan ini, sehingga dia masih meragukan apakah dia mampu untuk bertanggung jawab atas dirimu, apakah kamu memang pantas menjadi pasangan dia, seperti itu ya. Jadi masih ada rasa rendah diri dari si dia untuk bisa pantas bersanding dengan kamu gitu ya. Karena itu seiring berjalannya waktu, perasaan dan watak dari kalian berdua itu benar-benar ditunjukkan. Oh, kamu punya watak yang seperti ini dan dia punya watak yang seperti ini. Bahkan masa lalu itu juga terbongkar. Semuanya terbongkar sehingga kayak akhirnya timbullah keraguan dari sisi dia dan dari sisi kamu. Dan di sini juga aku lihat memang kamu juga sudah mulai apa ya, sudah mulai kayak masa bodoh gitu loh dengan dia. Karena kamu sudah tahu juga kan watak dia. Kamu juga sudah lelah dengan hubungan ini yang monoton, yang tidak ada kejelasan,
apalagi penuh dengan pengkhianatan kayak gitu. Akhirnya di sini dia pun lebih merasa rendah diri ketika kamu memilih untuk pergi, memilih untuk apa ya, memilih untuk tidak mempertahankan hubungan ini. Itu makin dia makin ini semakin tidak percaya diri dengan diri dia sendiri kayak gitu loh. Apa ya, kayak dia merasa kayak rendah diri, tidak mampu untuk mempertahankan hubungan gitu ya. Paham nggak? Ya paham lah ya. Aku yakin kamu cerdas kok. Paham lah maksud aku. Apalagi kalau misalkan di sini tuh kalian punya perbedaan yang cukup signifikan. Misalkan beda agama, beda status, mungkin dia duda, kamu masih gadis, mungkin seperti itu. Terus semakin dia membuat merasa tidak percaya diri. Ya, karena ada perbedaan apakah kamu memang dari status itu kamu pantas untuk dicintai, apakah hubungan kita bisa langgeng ke depannya, apakah dapat restu orang tua atau gimana. Intinya seperti itu. Banyak ketakutan-ketakutan dari si dia ini karena adanya perbedaan, entah perbedaan sifat, terus itu ditunjukkan juga kan bobrok-bobroknya kamu dan bobroknya dia gitu kan. Watak sifatnya semuanya dibuka, terus perbedaan-perbedaan di antara kalian akhirnya semuanya terkuak gitu loh, terbuka gitu loh. Ya, jadi kayak semakin menimbulkan kayak ada keraguan dan rasa ketidakpercayaan diri dari si dia. Jadi, kalau aku lihat di sini ya, kenapa hubungan kalian ini berakhir? Itu karena memang si dia ini kayaknya belum siap untuk berkomitmen. Ya, ada ketidaksiapan dari si dia untuk berkomitmen, entah mungkin secara materi belum siap, secara mental belum siap, ya, atau hal lainnya, atau mungkin dia itu sebenarnya masih belum tahu tujuan dia menjalani hubungan ke kamu itu tujuannya mau gimana itu belum tahu gitu. Jadi cuman tertarik ya udah jalanin aja, tapi untuk tujuannya mau kemana belum tahu gitu. Jadi belum ada kesiapan dari si dia ini untuk memberikan kamu komitmen gitu ya. Dari segi apapun, kalau aku lihat di sini masih ada banyak kekurangan dari si dia ya, dari mental, dari keuangan. Di sini ada Queen of Pentacles, dari keuangan, mental juga. Kalau misalkan di sini dia sudah punya anak, dia juga harus apa ya, memfokuskan ke anak juga gitu kan. Harus menyesuaikan dengan anaknya mau nggak sama dia atau anaknya mau nggak sama kamu kayak gitu ya. Intinya itu banyak hal yang perlu dia sesuaikan di sini dan itu menurut dia kayak dia belum mampu untuk mengatur semuanya. Sehingga kalau aku rasa di sini memang orangnya impulsif saja tapi nggak tahu tujuan arahnya mau kemana hubungan ini. Belum siap ya, belum siap untuk berkomitmen. Jadi ada keinginan tapi karena belum siap berkomitmen, jadi yang ngalur ngidul aja hubungannya kayak nggak jelas gitu loh. Paham ya? Oke. Okay. Tapi dia takut untuk kehilangan kamu, takut kamu pergi gitu loh ya. Ya jadi kayak impulsif banget kan orang ini. Nggak jelas. Datang ketika mau, pergi ketika sudah tidak mau gitu. Suka-suka hati ya, egois banget. Narsis itu tadi egois, hanya mementingkan diri sendiri, ya kan? Narsis. Oke. Okay. Alfabetnya di sini ada J, C, O, R, N, L, B, A, P, H, V, X, F, K, U, D, Q, I, H ya, Y, T, S. Alfabetnya itu kemudian zodiaknya ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa koresonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.